Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selalu inginlah sama seperti bayi yang baru lahir akan air susu murni dan yang rohani, supaya akhirnya kamu bertumbuh jika kamu telah mengecap kebaikan Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pengasih yang setia, Engkau telah berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami agar kami menuruti kehendak-Mu, dan kami tetap di dalam iman yang teguh, serta kami tetap yakin pada kebangkitan dan pada kemuliaan selama-lamanya yang akan Kau berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 26, ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Tuhan
kasih Tuhan sebagai cerminan dalam hidup kita sehari-hari terambil dari perintah Tuhan, Patik Tuhan yang kelima sampai dengan yang ke-10. Perintah Tuhan yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan kehendaknya sesuai dengan hukumnya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah kekuatan bagi kami untuk melakukan hukum dan perintah-Mu. Amin. Jemaat, marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita dan kita mohon keampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Tuhan kami yang berada di sorga, yang maha kuasa, penyayang dan pengasih yang setia dan abadi. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus untuk mengaku segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Janganlah ingat akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami sering berbuat dosa di hadapan-Mu dan sering juga meluapkan murka-Mu dengan ketidaktaatan kami untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kasihanilah kami. Janganlah ingat akan segala kesalahan kami. Limpahkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan penyelamat kami, selamatkanlah kami, serta ampuni dosa kami, karena anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Biarpun gunung-gunung beranjak, dari bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Mu tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damai-Mu tidak akan tergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita sama-sama membuka Alkitab kita. Epistel atau pembacaan nats Alkitab sebagai pendahuluan sebelum khotbah terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 2 ayat pertama sampai yang kelima. Saya akan bacakan
untuk kita bersama-sama. Inilah isi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayatnya yang terakhir. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 387. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama bangkit berdiri, mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama gereja di sepanjang abad dan zaman. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Mari kita dengarkan warta jemaat dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Calon Sintua T. Hamonangan Siregar. Salam. Salam. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Titing atau Minggu 19 April 2020, persembahan Minggu Pasca di gereja 12 April 2020, Rp 118.000. Keluarga Manurung Boru Sitorus 120.000. Keluarga Nyonya Sinambela Boru Simanungkalik 100.000. Keluarga Tobing Boru Haruan 50.000. Keluarga Samosir Boru Nadabdab 110.000. Keluarga Situa Marpaung Boru Lumban Tobing 100.000. Keluarga Reni Lumban Tobing 100.000. Keluarga Yesi Hombing Boru Butar-Butar 40.000. Sekolah Minggu 10.000. Keluarga Yesi Hombing Boru Sianturi 50.000. Keluarga M. Gultom Boru Sitompul 60.000. Pelayan ibadah Minggu hari ini, khotbah Pendeta David P. Sitompul SSI Teol, liturgis Situa Effendi Marpaung, warta syafaat JST T. Hamonangan Siregar, song leader Nyonya Pendeta Sitompul Boru Saragi. Berita jemaat. Warta kedua, pemberkatan nikah Rio Margomgom Tua Simajuntak dan Reni Kristina Boru Lumban Tobing diadakan Sabtu 25 April 2020 di GPKB Antioquia Cipayung pukul 10 pagi. Hanya dihadiri kalangan terbatas. 2. Program diakonia untuk anggota jemaat yang sangat terdampak wabah virus COVID-19 berbentuk sembako diberikan kepada 1. Keluarga Nyonya Sitompul Boru Situmeang. 2. Keluarga Sipayung Boru Siburian. 3. Keluarga Siburian Boru Gultom. 4. Keluarga Sinaga Boru Siboro. 5. Keluarga Tobing Boru Sitompul. 6. Nyonya Penjahitan Boru Siagian. 7. Keluarga Nyonya Sinaga Boru Perapat. 8. Keluarga Nyonya Siman Juntak Boru Tobing. 9. Nyonya Naibaho Boru Tampu Bolon. 10. Keluarga Hutagaul Boru Siagian. Paket sembako diambil langsung ke gereja di hari Minggu ini pukul 12 sampai pukul 16. Yang tidak mengambilnya hari ini akan digantikan dengan keluarga lain besok harinya. 3. Ibadah minggu depan 26 April kita akan ibadah live atau online via WhatsApp agar dipersiapkan HP-nya untuk dihubungi. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Atas penyertaan-Mu kami bisa beribadah walaupun dengan posisi kayak gini ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan. Begitu juga keluarga yang beribadah di rumah ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Jaga kesehatan mereka ya Tuhan, biar bisa kami bisa berkumpul di kemudian hari di gereja ini ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, jemaat-Mu yang lagi kurang sehat ya Tuhan, yaitu Amang Situa, Huta Barat Buru Nenggolan, dan Nyonya Situa Marpaung Buru Lumban Tobing. Kiranya Tuhanlah yang mengangkat penyakitnya ya Tuhan, biar bisa beraktivitas seperti biasa ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk di keluarga kami ya Tuhan, masing-masing ya Tuhan. Jauhkan marah-marah penyakit yang seperti ini ya Tuhan, apalagi di musim-musim corona ini ya Tuhan. Jauhkanlah itu semua dari keluarga kami masing-masing ya Tuhan, terutama di jemaat GPKB ya Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau bahwa semua itu akan dilewati dengan tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sebentar lagi juga kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu, yaitu yang dibawakan Amang Pendeta kami ya Tuhan. Lindungilah dia ya Tuhan. Jauhkan yang akan mengganggu pikirannya ya Tuhan, biar bisa kami menerima apa yang disampaikannya ya Tuhan. Bisa kami membawa ke kehidupan kami untuk kedepannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang belum sempurna ini ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami yang belum sempurna ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum sampai kepada khotbah, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat yang pertama. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan memohon kekuatan dari Roh Kudus atau tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk kita dapat memahami firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tanpa hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hanya penyertaan tangan-Mu kami bisa memuji-muji nama Tuhan, menyembah-Mu pada hari ini, di dalam ibadah minggu ini. Oleh karena itu ya Bapa, secara khusus di dalam ibadah minggu ini,
kami yang masih terdampak oleh karena wabah virus COVID-19 ingin dikuatkan melalui firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kami tahu bahwa akan banyak kuasa jahat, kuasa setan penghulu di udara yang tidak suka firman Tuhan tumbuh subur dan menjadi hikmat untuk kami di dalam mengarungi kehidupan ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan hadir. Ya Roh Kudus, berbicaralah, karena kami anak-anak-Mu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan. Walaupun melalui video, tetap kita akan membacanya secara bergantian. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita akan membacanya secara bergantian, terlebih dahulu dari saya ayat yang ganjil dan saudara kemudian ayat yang genap. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena setiap hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat terakhir kita bersama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti biasa saya akan menyapa saudara dengan shalom dan saudara akan menjawabnya syukur puji Tuhan. Siap ya? Shalom, syukur puji Tuhan. Sekali lagi ya, shalom, syukur puji Tuhan. Ya, walaupun kondisi begini, tetapi pengharapan tetap datang ya. Pengharapan, semangat untuk memuji Tuhan tetap harus ada. Saudara, saya hari ini akan secara khusus memperhatikan tema kita hari ini, dan nama minggu ini adalah Quasimodogeniti, dan temanya adalah jiwaku haus kepada Allah. Tema Quasimodogeniti artinya itu seperti yang menjadi epistel kita hari Minggu ini, yaitu 1 Petrus 2 ayat 2. Saya bacakan untuk saudara semua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Menggambarkan kita semua seperti seorang bayi yang baru lahir. Minggu lalu kita sudah memperingati Paskah, tonggak di mana seorang Kristen menjadi pengikut Kristus, memperoleh keselamatan. Peristiwa kebangkitan Kristus daripada kematian. Dan ini adalah minggu pertama dari Paskah, setelah Paskah. Saudara, itu makanya kenapa 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, jadilah sama seperti yang baru lahir, Quasimodogeniti. Ibarat telur yang pecah dan keluar makhluk baru. Karena itulah kita semua, setelah kita
mengetahui bahwa Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus Kristus mati untuk saya dan bangkit dari kuburan dan bangkit dari kematian. Dan itu yang membuat saya menjadi Kristen dan memperoleh keselamatan. Saudara, saya tahu kita akan mengatakan bahwa saya bukan bayi lagi. Saya sudah dari kecil, bahkan sudah dari kandungan pengikut Kristus. Orang tua saya Kristen. Saya tidak bisa diibaratkan seperti bayi yang Ibrani 5 ayat 12 katakan, seperti Kristen yang meminum susu, tidak memakan lagi yang keras. Saya adalah Kristen yang memakan yang keras itu, Om Pendeta. Saya ada dalam proses dewasa Kristen, bukan lagi bayi. Ya, saya tahu. Tetapi yang saya ingin katakan, apakah Quasimodogeniti, jadilah seperti bayi yang baru lahir itu masih relevan untuk kita? Masih. Kenapa? Karena saudara, hari ini kita diajak lagi untuk melihat seperti apa bayi yang baru lahir. Dan seperti itulah seharusnya seorang Kristen. Bayi yang baru lahir adalah makhluk yang sepenuhnya bergantung kepada ibunya. Dia bergantung vitaminnya, makanannya, minumannya, energinya, kekuatannya, semuanya bergantung kepada ibunya. Dia tidak pernah mengandalkan kemampuan pikirannya, tenaganya, apalagi kehendaknya. Dia tidak pernah menggandalkan itu semua. Dia mengandalkan seluruhnya kepada ibunya. Seperti itulah seorang Kristen. Makanya kita diajak hari ini untuk melihat, jadilah seperti yang baru lahir. Seorang Kristen haruslah bertumbuh, senantiasa bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mengandalkan segala bentuk kemampuan-kemampuan saudara. Meski saudara mampu, meski saudara secara jabatan mampu, meski saudara di kantor adalah direktur, meski saudara adalah seorang jenderal, tetapi hari ini dikatakan, jadilah seperti bayi yang selalu mengandalkan ibunya. Jadilah seperti seseorang yang selalu mengandalkan Yesus Kristus. Jangan andalkan pikiranmu. Dan inilah Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 ini kita diajak untuk memikirkan situasi itu. Kenapa? Karena situasinya persis sama seperti yang situasi kita hadapi hari ini. Situasinya sangat sulit. Dia pemazmur, ketika dia membuat mazmur ini, dia terbuang jauh di negeri orang. Saya tidak tahu alasannya kenapa dia bisa sampai terbuang jauh di negeri orang. Apakah dia memang dibuang karena tadinya dia di penjara dan untuk supaya mengingkari dia? Jadinya dia di penjara untuk supaya mengingkari dia dibuang jauh, seperti kayak tahanan politik ya, dibuang jauh. Saya tidak tahu. Tetapi yang pada kenyataannya yang kita bisa lihat di sini, hidupnya sangat susah. Dia menghadapi yang namanya pergumulan, keluhan, tekanan, dihimpit, dijepit. Dan diantaranya dituliskan di sini di ayat 11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Himpitan itu bukan hanya dalam bentuk psikis, juga dalam bentuk rohani. Ketika kanan kiri depan belakang mempertanyakan agamanya, mempertanyakan imannya, hatinya gusar karena dia ada di tempat yang sama sekali asing, dan dia tidak dalam posisi sebagaimana yang dia rindukan di tanahnya yang dahulu. Dia bisa datang ke bait Allah dan memuji nama Tuhan. Dia bisa datang ke kampung halamannya, dan kemudian banyak orang yang berbondong-bondong datang ke tempat bait Allah. Dia tidak bisa kembali merasakan itu.
Dia tidak bisa mendengarkan suara puji-pujian yang selalu dikumandangkan di bait Allah, ataupun dia tidak bisa merasakan suara puji-pujian yang kepada Tuhan yang dikumandangkan oleh tetangga kanan kiri depan belakang. Ini suatu dunia yang berbeda. Bahkan tetangga kanan kiri depan belakang seperti menghimpit dia dan mengatakan bahwa oh, imanmu itu tidak betul. Di mana Allahmu? Ayat 11 itu. Dia sebagai orang buangan, secara psikis sudah ditekan, secara rohani juga dia ditekan, stres berat. Di mana-mana kita bisa lihat di situ. Dia dalam posisi stres berat. Ayat 10 kita bisa lihat ayat 10, ayat 11, ayat 4. Ayat 4 dikatakan air mataku menjadi makananku. Dan kemudian ayat 10 dikatakan aku berkata kepada Allah, mengapa engkau melupakan aku? Ayat 11 seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Saudara, saya ingin kembalikan kepada saudara apa yang saudara lakukan, apa yang saudara akan lakukan ketika saudara menghadapi seperti sekarang yang pemazmur hadapi. Dia tidak bisa lagi mendengar suara, dia merindukan bagaimana suara kor di gereja. Hari terakhir sebelum corona, kita begitu kompaknya, secara khusus Ina, Ama juga. Kita mulai merasakan bagaimana enaknya kor di gereja memuji nama Tuhan. Atau misalnya kita mulai merasakan bagaimana gereja kita mulai penuh. Dan tiba-tiba cuk, corona melanda dan harus ibadah di rumah masing-masing. Sepertinya situasinya hampir sama. Dan saya yakin di antara kita, saya, semua majelis dan semua jemaat ada merindukan itu yang tidak terbendung sehingga membuatnya cukup stres. Atau faktor lain, sebagaimana pemazmur hadapi faktor ekonomi pastinya, pemutusan hubungan kerja, semua banyak usaha yang tutup. Bagaimana saudara mengalami sebagaimana pemazmur alami bahwa faktor ekonomi dia juga tertekan, dia orang buangan, dia bukan pengusaha, yang besok mungkin dia terancam. Dan kita alami juga hari ini, bukan? Mungkin besok kita terancam. Kenapa? Karena tadinya ada pemasukan, tapi sekarang saya tidak bisa lagi. Karena hidup saya sebelumnya adalah gaji 1 hari untuk 1 hari. Secara khusus untuk supir online misalnya. Tidak bisa lagi. Bagaimana ini? Saya bisa merasakan bagaimana jeritan hati saudara. Saudara-saudara, apa yang bisa kita lihat dari pemazmur ini? Seperti setidaknya ada 3 hal mengapa dia bisa bangkit dari keterpurukan ini. Sebagaimana yang kita harapkan semua, kita bisa bangkit dari keterpurukan ini. Yang pertama, kita membaca ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Saya baca untuk saudara. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Rindu akan Tuhan. Seperti rusa. Saudara, kalau begitu hebatnya pemazmur menganalogikan rusa ini, karena rusa merindukan air, tidak seperti makhluk lain merindukan air. Ada hal yang tidak kita bisa lihat dari rusa, karena kita menempatkannya kepada diri kita, tetapi rusa membutuhkan air jauh dari kita. Dia menempatkan rusa. Kenapa? Pertama, rusa itu adalah hewan yang dicari-cari oleh predator, singa, harimau, dan segala macam. Baunya pun khas, terlalu mudah untuk menangkapnya. Oleh karena itu apa? Rusa mencari air. Supaya apa? Supaya di dalam air dia merasa terlindungi, baunya tidak bisa
dicium oleh predator. Baunya terbawa air, baunya disamarkan. Jadi dia merasa terlindung di situ. Sebagaimana kita yang menghadapi wabah ini, saudara, itu tidak membuat saudara merasa jadi lebih jauh. Ketika saudara merasakan kegetiran, stres dan segala macam, datang kepada Tuhan, rindukan Tuhan jauh lebih daripada segalanya. Kenapa? Karena disitulah tempat perlindunganmu. Rusa juga di dalam posisi di mana dia punya bulu itu tidak terlalu banyak, sehingga dia harus mencari air supaya dia tidak kepanasan, dia nyaman. Dan ketika saudara sedang stres sekarang, saya ingin katakan, datang kepada Tuhan jauh lebih sering daripada yang lainnya, berdoa. Untuk apa? Untuk saya nyaman, untuk rasa stres saya hilang, untuk saya merasa terlindungi, untuk semua keluhan-keluhan saya ingin dengarkan Tuhan. Dan saya tahu mulai dari hari itu saya terlindungi. Itu ayat 2. Terus resep yang kedua, bagaimana pemazmur bertahan di dalam situasi yang sangat menyakitkan sebagaimana yang kita alami sama persis seperti sekarang, adalah ayat yang ketiga. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Saudara, haus di sini sangat membutuhkan kepada siapa? Kepada Allah yang hidup. Ada kerinduan, saya yakin seperti saudara juga. Ada kerinduan buat pemazmur untuk datang ke bait Allah, tetapi begitu jauh. Jarang memisahkan, gak seperti kita sekarang punya duit, naik kapal terbang bisa sampai Israel. Tapi saat itu dia ada jauh di luar negeri yang hanya bisa ditempuh untuk naik kuda keledai dan segala macam itu, ataupun jalan kaki, dan gak mungkin. Tetapi dia tetap merindukan bagaimana saya bisa datang ke bait Allah. Dan saya yakin kenyataannya kepada saudara sekarang ini seperti itu. Saudara rindu bagaimana saya ingin bergereja lagi, tapi gak mampu saya lakukan. Tapi dikatakan pemazmur, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Apa yang dia imani? Allah yang hidup. Kalau Allah itu yang mati, dia akan tetap di dalam rumah gereja dan tidak akan pergi kemana-mana. Tetapi dikatakan Allah yang hidup. Bukan dalam situasi di rumah saya akan buat mirip seperti gereja dengan dekorasi dan segala macam. Tetapi pemazmur ingin katakan, sepanjang hati saya buat seperti gereja, Allah akan datang kepada saya. Begitu. Walaupun saya di rumah, saya berdoa, dan hari ini saudara di rumah masing-masing bergereja. Tapi hati saudara buat seperti gereja yang haus akan Allah yang hidup. Ingat, dimanapun saudara berada, ketika saudara haus akan Allah yang hidup, dia akan datang ke dalam kehidupan saudara. Itu makanya pemazmur katakan, Allah yang hidup, Allahku Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati, yang hanya berdiam di satu tempat. Dimanapun saya berada, selama saya menjadikan tubuh saya bait Allah, hati saya bait Allah, dia akan datang kepada saya karena dia hidup dan datang. Bukan saya yang datang nyamperin, dia datang. Dan yang terakhir, ini yang paling saya suka adalah ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara, macam penderitaan dia alami,
sama seperti kita mengalami berbagai macam penderitaan hari ini. Saya yakin semua kita terdampak terhadap wabah virus corona ini. Semua. Satu negara, bahkan satu dunia. Secara khusus kita yang tadinya masih bisa napas untuk makan esok hari, kemungkinan saya yakin makin berat situasinya. Yang tadinya Anda adalah seorang wira swasta, pengusaha yang gampang untuk mendapatkan 1-2 juta dalam sehari, sekarang 200.000 pun sulit sekali. Seperti ingin menangis. Saya nggak kuat Tuhan, saya nggak kuat. Tapi dikatakan ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Ini yang saya suka, berharaplah kepada Allah. Meski 1.001 macam penderitaan yang saudara alami hari ini, sebagaimana pemazmur mengalami 1.001 macam penderitaan yang dia alami, tetap air matanya dikatakan tercurah siang dan malam. Ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Dia katakan, ini seperti kalau bahasa Bataknya tarilu-ilu, siang pagi satu borngin. Apakah saudara seperti itu? Ketika saudara seperti itu, lihat resep dari pemazmur, berharaplah kepada Allah. Jangan hilang harapan kepada Tuhan, saudara. Jangan putus asa. Dan kemudian apa yang bisa menandakan bahwa saudara adalah seorang yang berharap? Dikatakan berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur. Ini rahasianya. Kalau orang berharap kepada manusia, dia akan nunggu dulu orang manusia itu nolong dia, baru bilang saya syukur, terima kasih. Tetapi berharap kepada Yesus Kristus dibalik. Saudara bersyukur dulu, baru kemudian harapan itu datang. Saudara berharap tandanya apa? Saudara bersyukur siang dan malam. Walaupun sakit, saya bersyukur. Walaupun apa, saya bersyukur. Kenapa? Saya tidak menghentikan pengharapan saya kepada Tuhan. Saudara bersyukur hari ini, itu adalah tanda pengharapan saudara. Itu yang membuat saudara kuat. Itu yang membuat saudara mengatakan bahwa hari ini saya begini, tapi Tuhan tidak akan biarkan saya besok hari seperti ini lagi. Hari ini saya tidak mendapat pekerjaan, tetapi Tuhan tidak biarkan saya besok hari tidak mendapat pekerjaan. Hari ini saya tidak mendapatkan rezeki, tapi Tuhan tidak biarkan saya tidak mendapatkan rezeki esok hari. Caranya apa? Bersyukur. Saudara tetap bersyukur, saudara. Syukur. Itu makanya kenapa ketika Paniroy dari Diakonia datang di sermon mengatakan bahwa ini kita harus memberikan yang terdampak ini Amang gitu. Kita semua terdampak Amang, saya bilang. Tapi ada yang paling terdampak. Iya, ada yang paling terdampak, saya tahu. Tapi ketika kita semua menyetujui bahwa kita harus berikan, kenapa? Itu adalah tanda bahwa gereja ini tetap bersyukur walaupun situasinya rumit. Saudara tetap memberikan persembahan, puji Tuhan. Kenapa? Karena saudara tanda bersyukur. Itu tanda saudara masih punya pengharapan. Saya bersyukur untuk itu. Walaupun situasinya rumit. Ya. Saya suka juga ketika ada jemaat mengatakan, Amang, dari saya sekian untuk apa? Untuk dari saya ayam untuk disumbangkan. Saya tahu persis jemaat ini bukan orang yang cukup beruntung, karena gajinya terpotong juga karena wabah virus corona ini. Tapi saya tahu persis kenapa dia melakukan itu. Ini tanda rasa syukur saya bahwa Tuhan, saya baik. Dia gak akan biarkan saya tetap begini. Saudara-saudara, untuk kemudian hari saya ingin katakan kepada saudara, jangan hilang pengharapan itu. Caranya adalah balik. Bukan melihat bagaimana Tuhan akan lakukan dulu, tapi lihat tanda syukurmu
berikan yang terbaik. Itu tanda syukur saya untuk memberitahu Tuhan, saya tidak kehilangan harapan kepadamu. Semoga kita jemaat tetap berpengharapan dari awal, dan kita bisa melihat bagaimana Yesus membalikkan semua keadaan ini menjadi yang baik, menjadi yang berbahagia dan bersukacita untuk kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, terpujilah Engkau ya Bapa, karena firman Tuhan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami tidak berhenti berharap, untuk kami tidak berhenti haus akan firman Tuhan, walaupun kami tidak bisa datang ke gereja, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang datang kepada kami di dalam situasi apapun. Kuatkan kami ya Roh Kudus, sehingga sebagaimana bayi yang baru lahir, kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 460, ayat yang pertama dan kedua, sambil kita mengumpulkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita memberikan persembahan ini kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau Maha Pemurah dan Pemberi. Engkau telah menganugerahi kami dengan kasih setiamu, sehingga kami dapat hidup di dalam hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu serta memuji kemurahan-Mu. Kami membawa persembahan kami, yaitu yang kami terima daripada-Mu juga. Terimalah ya Tuhan dan berkati serta kuduskan, supaya persembahan kami ini berguna bagi kehidupan gereja-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa menghayati segala pemberian-Mu,
sehingga kami hidup di dalam pengucapan syukur di hadapan-Mu. Karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan penebus kami, kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera, besertalah dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atas kamu, serta mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.